Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bikamalil insan wa huwa Allahul ja'alana min ummati sayyidil anam wa huwa Allahulladzi anzala 'alaina khairal kalam hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sampai detik ini. Allah memberikan kita nikmat iman, Allah memberikan kita nikmat Islam, Allah juga memberikan kita nikmat istiqamah sehingga kita tetap istiqamah menjalankan berbagai macam tugas kita sebagai hamba dan sebagaimana yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dengan perjuangannya, dengan tetesan darahnya, dengan cucuran keringatnya itu memperjuangkan agama Islam sehingga kita umat akhir zaman ini masih dapat berpegang teguh dalam satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai manusia selama menjalani kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak kita berkeluh kesah, terlalu sering kita bersedih hati, kecewa. Kenapa kita seperti itu? Karena terkadang kita terlalu fokus melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, serta lupa ternyata berbagai macam nikmat Allah sudah dititipkan kepada diri kita masing-masing. Terkadang kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kita tidak mau melihat orang lain lebih bahagia daripada kita. Kita terkadang cemburu ketika orang lain mendapatkan nikmat yang mana nikmat itu tidak kita miliki. Maka mengapa kita sering merasa kecewa? Mengapa terkadang kita terlalu sering berkeluh kesah atas nikmat yang Allah tidak berikan kepada kita? Dan kenapa kita tidak fokus melihat berbagai macam nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, pada diri kita masing-masing? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa salah satu tanda-tanda orang beriman, dan ini juga bisa menjadi resep agar kita bahagia bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Apa itu menurut Imam Ghazali? Salah satu tanda orang-orang yang beriman dan menjadi resep kebahagiaan dunia akhirat adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya. Bersyukur bagaimanapun keadaan kita sekarang, senantiasalah kita bersyukur. Tapi kemudian pertanyaan yang lain muncul, apakah itu syukur?
Bagaimana cara bersyukur? Apakah mengucapkan alhamdulillah saja cukup menjadikan kita orang-orang yang bersyukur? Maka tentu tidak. Al-Imam Ghazali lebih lanjut menjelaskan di dalam kitabnya bahwa orang-orang yang bersyukur, syukur itu ada 3 tahapannya yang harus dilewati oleh seorang yang beriman, maka barulah dia dikatakan sebagai orang-orang yang bersyukur. Apa yang pertama? Tahapan syukur yang pertama menurut Al-Imam Ghazali adalah asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan lidah. Bagaimana caranya? Maka tentu bersyukur dengan lisan adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan kabar gembira, maka kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya orang-orang soleh terdahulu, kisah-kisah orang soleh terdahulu, kita melihat bagaimana orang-orang soleh tidak bersyukur hanya ketika mendapatkan nikmat saja. Bahkan ketika mereka sedang diberikan ujian, cobaan, musibah oleh Allah, mereka tetap bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan saya. Mengapa hal ini? Karena orang-orang soleh mempunyai prinsip asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bahwa bagaimanapun keadaannya, baik sedang diberikan ujian ataupun diberikan nikmat oleh Allah, maka sesungguhnya itulah yang terbaik untuk dirinya. Itulah syukur dengan lisan. Kemudian tahapan syukur yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati tak, bersyukur dengan qalbu tak. Bagaimana bersyukur dengan hati, bersyukur dengan qalbu? Bersyukur dengan hati adalah kita harus meyakini, kita harus memahami, dan kita harus mempercayai bahwa semua nikmat yang sedang kita rasakan, maupun nikmat yang telah kita rasakan, maupun nikmat yang akan kita rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan adapun kita sebagai manusia yang diberikan nikmat, kita tugasnya hanya berikhtiar. Maka jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita bangga dengan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengatakan saya mendapatkan jabatan saya saat ini karena saya memang hebat. Saya mendapatkan memiliki kekayaan saat ini karena memang saya berusaha dengan kuat. Saya menjadi seorang yang dipandang oleh masyarakat karena memang saya pintar. Kata-kata seperti ini adalah bentuk kesombongan kepada Allah. Dan ketika kita sombong atas hal itu, maka akan sangat mudah Allah mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita sudah tahu ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Dan ketika kita berkufur, kita mengingkari atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Maka itulah syukur dengan hati. Kemudian tahapan syukur yang ketiga, dan inilah yang paling sulit menurut Imam Ghazali. Apa itu? Asyukru bil amal. Bersyukur dengan amal perbuatan kita. Bagaimana itu bersyukur dengan amal? Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab tersebut, asyukru bil amali wa huwa istikhdamu kulli ni'am bima arada al-mun'im. Bersyukur dengan amal perbuatan adalah ketika kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita, sebagaimana kemauan si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat, ketika misalnya Allah memberikan kita nikmat harta, maka gunakanlah harta itu, kita sumbangkan, kita bantu orang lain, kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah memang kita diberikan nikmat harta. Ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, maka gunakanlah nikmat kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Karena ternyata banyak sekali nikmat-nikmat yang mungkin kita pandang enteng dan kita lalai untuk mensyukurinya. Maka coba, mungkin sepulang dari sholat Jumat ini,
para jamaah sekalian bisa jalan-jalan ke rumah sakit yang terdekat. Coba kita datang ke rumah sakit, masuk ke ruang-ruang pasien. Lihat mereka yang sedang terbaring sakit di atas kasurnya masing-masing. Coba tanyakan kepada mereka, apa yang mereka inginkan saat ini? Apakah jawaban mereka harta? Apakah jawaban mereka ingin mendapatkan jabatan, ingin liburan ke luar negeri? Tidak. Hanya satu keinginan mereka. Apa itu? Sembuh dari penyakitnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita yang kita tidak minta dan kita tidak bayar, Allah berikan kita nikmat sehat sampai detik ini? Bukankah itu harus wajib kita syukuri? Nikmat apa lagi yang sering kita lewati, yang sering kita sepelekan? Nikmat umur, nikmat nafas yang bisa kita tarik kemudian kita hembuskan kembali, itu nikmat yang besar. Bahkan Imam Asy-Syadzili mengatakan orang-orang yang sudah ada di alam kubur saat ini, orang-orang yang sudah terbaring di makamnya masing-masing saat ini, seandainya boleh mereka meminta berdoa kepada Allah, maka satu saja doanya, hanya satu permintaannya kepada Allah. Apa itu? Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia walaupun cuma satu hari. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia walaupun hanya sesaat. Saya akan isi sesaat itu untuk beribadah kepadamu. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita umur, yang mana Allah masih menitipkan nafas yang bisa kita hembus dan kita tarik. Bukankah itu nikmat yang wajib kita syukuri? Maka gunakanlah berbagai nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah hari ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyayang, adalah Tuhan yang Maha Pemurah, si pemberi nikmat walaupun kita tidak meminta. Allah telah banyak memberikan kita nikmat baik yang sedang kita rasakan, yang telah kita rasakan maupun yang akan kita rasakan. Maka jangan sampai kita melalaikan atas nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai kita terlalu fokus melihat nikmat yang ada pada orang lain sehingga lupa atas nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita. Dan semoga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur dan dikumpulkan dengan sahibus syakirin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultan al-wadhihi burhan al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين بسلطانك العظيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.